Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di mana saja berada. Damai dan sukacita menjadi bagian saudara dan saya di hari ini. Hari ini saya ingin membagikan renungan ayat Alkitab yang terdapat dalam kitab Matius. Saya mengambil bacaannya dalam Matius 4 dengan perikopnya pencobaan di padang gurun. Pencobaan di padang gurun ini adalah cerita yang sudah tidak lagi asing didengar oleh anak-anak Tuhan. Orang yang sering membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah-khotbah atau renungan-renungan mungkin sudah tidak asing lagi dengan cerita tentang pencobaan di padang gurun ini. Siapa aktor yang dicobai di padang gurun? Yesus Kristus. Pada saat itu Yesus baru saja dibaptis. Kalau kita baca perikop sebelumnya, Yesus baru saja dibaptis oleh Yohanes. Yesus dibaptis di usia 30 tahun pada tahun 27 Masehi. Saat itu setelah dibaptis, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dalam ayat ini dikatakan bahwa Yesus dibawa oleh Roh di padang gurun. Saudara bayangkan padang gurun itu, kita semua tahu. Kalau kita nonton video-video di televisi atau siaran-siaran televisi, kita bisa lihat bagaimana padang gurun di Arab sana, di Mesir, yang cukup gersang, tidak ada pepohonan sama sekali, mungkin susah air, dan bagaimana kondisi tempat yang langsung disinari oleh matahari dengan mungkin tingkat kepanasannya sungguh luar biasa. Mungkin kondisi yang sama hari ini kita bisa lihat dalam cerita ini bahwa Yesus lagi mengalami kondisi yang sama, tidak ada air, tidak ada tempat untuk berteduh, dia harus berjalan di padang gurun dan harus berhadapan dengan panasnya terik matahari, dan tiba-tiba dia harus dicobai dalam kondisi haus, dalam kondisi lapar, letih lesu, energinya habis. Secara kedagingan Yesus tidak lagi sanggup. Bayangkan saudara, kita berpuasa 1 hari tanpa makan dan minum saja. Kegelisahan kita luar biasa. Ketika kita harus berpuasa 40 hari 40 malam, apakah yang bisa kita lakukan? Mungkin mati, mungkin emosi. Dimana Yesus kembali mengajarkan kita setelah dia hidup baru dalam baptisan. Baptisan adalah bagaimana kita menyerahkan hidup kita, dan kita akan hidup baru bersama Tuhan. Dan Yesus mengajarkan kita ketika kita hidup baru dengan Tuhan, kita akan diperhadapkan dengan cobaan-cobaan yang dahsyat. Di saat kita lagi ada dalam kondisi yang letih lesu, disitulah kita akan dicobai. Pertanyaannya, apakah kita sanggup? Yang dalam kondisi fit saja, yang dalam kondisi lagi senang aja, yang dalam kondisi mungkin gak berpuasa tapi kita punya energi yang luar biasa. Kadang kita diperhadapkan dengan pencobaan, kita jatuh. Kita tidak lagi mampu, kita tidak lagi berjuang, berperan. Apalagi kita diperhadapkan dengan kondisi yang kita kehilangan energi sama sekali. Yesus pada saat itu adalah manusia 100%. Dia kembali menunjukkan bagaimana ketika dia diperhadapkan dengan pencobaan, apa yang harus dilakukan. Dan dia ajarkan kepada kita. Ini nih, teman-teman, anak-anakku, sahabat-sahabatku. Ketika saudara diperhadapkan dengan pencobaan yang datang dalam kehidupan saudara, gini loh cara melawan, menghadapi pencobaan-pencobaan yang diberikan, bisikan-bisikan setan yang diberikan dalam kehidupan saudara. Karena apa? Ketika kita mau lebih dekat dengan Tuhan, kita mau hidup setiap hari dengan Tuhan, maka pencobaan itu akan terus datang menggoyahkan iman kita. Pertanyaan, saudara mampu nggak? Secara pribadi kita tidak akan mampu, saudara. Baca Alkitab saja, sekedar baca Alkitab kita tidak akan mampu. Tapi penyerahan hidup sepenuhnya untuk Tuhan, setia kepada Dia setiap hari, lakukan perintah-perintahnya, saudara akan mampu melewati. Berdoa dengan tekun, baca firman Tuhan, renungkan firman itu, lakukan firman itu. Itulah senjata. Karena itulah yang dipakai Yesus ketika dia dicobai di padang gurun. Saudara, kalau membaca firman Tuhan dalam Matius 4 ini, ada 3 pencobaan yang diberikan oleh Lucifer. Pencobaan pertama itu terdapat dalam Matius 4 ayat 3, dan juga pencobaan kedua terdapat dalam Matius 4 ayat yang ke-6 dan Matius 4 ayat yang ke-8 dan ke-9. Itulah 3 pencobaan yang diberikan oleh Lucifer. 3 pencobaan atau metode yang diberikan oleh Lucifer dalam menggoda Tuhan berbeda-beda. Yang pertama, dia menggunakan jubah sebagai seorang malaikat. Dia tidak memperlihatkan diri dia sebagai seorang Lucifer, tapi dia
dengan jubah seorang malaikat itu mencobai berharap bahwa dengan jubah seorang malaikat ini Yesus akan tergoda dan Yesus akan jatuh. Namun Yesus mencoba melawan dia. Kita lihat sini apa saja yang Yesus gunakan, metode apa yang Yesus gunakan untuk merespon akan cobaan-cobaan dan panggilan-panggilan kuasa-kuasa setan itu, yaitu firman Tuhan. Karena Yesus hanya menjawab, ada tertulis dan ada tertulis. Pencobaan kedua yang Lucifer buat atau Lucifer tawarkan kepada Yesus adalah pencobaan menggunakan ayat Alkitab. Ketika dia melihat pencobaan pertama gagal dan Yesus merespon dia dengan ayat Alkitab ada tertulis, dia juga mengatakan Yesus ada tertulis juga. Bayangkan saudara, apakah saudara dengan membaca Alkitab saudara sudah merasa aman? Tidak, karena Lucifer dia juga mempelajari firman Tuhan untuk mencari ayat-ayat yang bisa mengoyakkan iman kekristenan kita. Dan Yesus tetap menggunakan firman Tuhan karena dia percaya dia menyatu dengan firman itu. Dia percaya bahwa firman itu adalah firman yang berasal dari Tuhan. Saudaraku, dan akhirnya pencobaan pertama dan kedua gagal menggunakan jubah malaikat dan ayat Alkitab dan firman Tuhan. Akhirnya dia membuka kedok dia sebagai seorang setan. Dia menawarkan kemegahan dunia kepada saudara dan saya. Yesus ditawarkan kemegahan dunia dan Yesus menolak itu. Walaupun dia tahu kondisi dia lemah, miskin, tapi dia tahu bahwa dia bersama dengan Allah Bapa. Dia tidak akan tergoyahkan. Dia mampu untuk melawan pencobaan-pencobaan itu. Saudara dan saya pun juga harus mampu melawan pencobaan-pencobaan. Apalagi hari ini kita hidup di dunia yang penuh dengan kemegahan. Kita akan jatuh, kita akan terlena, kita akan kalah, dan kita akan tergiur dengan popularitas di dunia ini. Harta kita cari, kemegahan kita cari, kebahagiaan kita cari di dunia ini hanya untuk menyenangkan hati dan kehidupan kita. Hanya keinginan yang kita utamakan, bukan lagi kebutuhan. Banyak alasan realistis yang kita gunakan, bahwa hidup butuh makanan, hidup butuh minuman, hidup butuh uang, hidup butuh rumah dan sebagainya. Inilah alasan-alasan pembelaan hidup untuk melawan akan hidup seperti Kristus. Teladan yang Yesus ajarkan. Tuhan mengasihi kita. Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya dalam kondisi apapun. Dalam keadaan haus dan lapar, dia tidak akan meninggalkan kita. Saudara hari ini enak memiliki rumah, makanan, minuman setiap hari. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di negara-negara Arab atau negara-negara Afrika yang hidup terlantar, makan pun susah, minum pun susah. Apakah Yesus meninggalkan mereka? Tidak, Yesus bersama mereka. Karena Yesuslah pemberi nafas hidup. Biarlah dari cerita ini, jika pencobaan yang dihadapi oleh Yesus, hal yang sama akan kita hadapi. Saudara harus kuat, bentengkan pikiran saudara, hati saudara dengan firman Tuhan, dan setia dalam doa. Jadikan itu sebagai satu keinginan, kesukaan saudara setiap hari. Dan carilah Tuhan di mana saja dia berada. Sebab Tuhan ada dan selalu ada. Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara dan saya lagi diperhadapkan dengan pencobaan. Ketika saudara datang kepada iblis, saudara akan hidup jauh dari pencobaan. Tapi ketika saudara datang kepada Yesus Kristus setiap saat, pencobaan itu akan diizinkan terjadi hanya untuk membentuk saudara lebih setia kepada Tuhan. Dan setan tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman. Sampai dunia ini lenyap, setan akan terus menggoda anak-anak Tuhan. Tetap semangat saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Shalom.